Terumbu karang. Sungguh menakjubkan. Tahukah kamu kalau terumbu karang disebut juga sebagai hutan hujan di bawah laut? Ini karena terumbu karang adalah rumah bagi berbagai macam kehidupan. Seperti hutan hujan di darat, terumbu karang dipenuhi tumbuhan dan hewan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem planet kita. Terumbu karang ditemukan di perairan tropis di seluruh dunia. Mereka menyukai air yang jernih, hangat, dan banyak sinar matahari. Kota-kota bawah laut ini tidak hanya indah untuk dipandang. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lautan kita. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia terumbu karang. Kita akan menjelajahi pentingnya mereka dan ancaman yang mereka hadapi. Bergabunglah dengan saya saat kita mengungkap keajaiban kota-kota bawah laut ini. Terumbu karang mungkin terlihat seperti batu, tetapi mereka hidup. Mereka dibangun oleh hewan kecil yang disebut polip karang. Polip ini masih berkerabat dengan ubur-ubur dan anemon. Mereka memiliki tubuh yang lunak dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Polip karang mengeluarkan kerangka kalsium karbonat yang keras di sekitar tubuh mereka. Kerangka inilah yang membentuk struktur terumbu karang. Saat polip tumbuh dan berkembang biak, mereka menambah kerangka yang ada. Seiring waktu, hal ini menciptakan struktur besar yang kita kenal sebagai terumbu karang. Proses membangun terumbu karang sangat lambat. Dibutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk membentuk terumbu karang. Hal ini membuat mereka semakin berharga dan menunjukkan pentingnya perlindungan mereka. Salah satu hal yang paling mencolok dari terumbu karang adalah warnanya yang cerah. Dari kuning dan oranye terang hingga biru tua dan ungu, terumbu karang adalah pemandangan yang memanjakan mata. Warna-warna ini berasal dari alga kecil yang disebut zooxanthellae, yang hidup di dalam polip karang. Zooxanthellae memiliki hubungan simbiosis dengan polip karang. Mereka menyediakan makanan bagi karang melalui fotosintesis. Sebagai imbalannya, karang menyediakan tempat tinggal yang aman bagi zooxanthellae dan akses terhadap sinar matahari. Kesehatan dan keanekaragaman populasi zooxanthellae secara langsung memengaruhi warna karang. Ketika karang stres, mereka mengeluarkan zooxanthellae yang menyebabkan pemutihan karang. Hal ini membuat penting untuk melindungi terumbu karang dari ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Terumbu karang dipenuhi dengan kehidupan. Mereka adalah rumah bagi keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang luar biasa. Faktanya, mereka adalah salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di bumi. Kamu dapat menemukan segalanya, mulai dari invertebrata kecil hingga hiu dan pari besar. Ikan mengandalkan terumbu karang untuk makanan dan tempat berlindung. Mereka bersembunyi dari predator di antara cabang-cabang karang. Beberapa ikan, seperti ikan kakatua, bahkan memakan karang itu sendiri. Hal ini membantu menjaga kesehatan terumbu dengan mengendalikan pertumbuhan alga. Makhluk lain yang menyebut terumbu karang sebagai rumah termasuk penyu, kuda laut, gurita, dan krustasea. Setiap spesies memainkan peran penting dalam jaring-jaring kehidupan yang rumit di dalam ekosistem terumbu karang. Bagian 5. Penjaga pantai. Terumbu karang sebagai pelindung. Terumbu karang tidak hanya penting bagi kehidupan laut. Mereka juga memainkan peran penting dalam melindungi garis pantai dari erosi dan badai. Struktur terumbu bertindak sebagai penghalang alami. Ini membantu memecah kekuatan gelombang sebelum mencapai pantai. Perlindungan ini sangat penting bagi masyarakat pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan laut dan badai yang lebih sering menimbulkan ancaman yang signifikan bagi daerah-daerah ini. Terumbu karang yang sehat dapat membantu mengurangi risiko ini. Nilai terumbu karang dalam melindungi garis pantai sangatlah besar. Mereka memberikan solusi alami dan hemat biaya untuk perlindungan pantai. Hal ini membuat konservasi mereka semakin penting bagi kesejahteraan manusia dan planet ini. Bagian 6. Makanan untuk jutaan orang, terumbu karang dan mata pencaharian kita. Terumbu karang sangat penting bagi mata pencaharian manusia, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada laut untuk makanan dan pendapatan. Mereka menyediakan sumber ketahanan pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ikan dan makanan laut lainnya dari terumbu karang merupakan bagian penting dari makanan bagi banyak masyarakat pesisir.
Pariwisata adalah industri penting lainnya yang sangat bergantung pada terumbu karang yang sehat. Keindahan dan keanekaragaman hayati terumbu karang menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Hal ini menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pariwisata yang bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa terumbu karang dapat terus memberikan manfaat ini untuk generasi mendatang. Bagian 7. Awan gelap, ancaman terhadap terumbu karang. Terlepas dari kepentingannya, terumbu karang menghadapi banyak ancaman. Aktivitas manusia dan peristiwa alam memberikan tekanan besar pada ekosistem yang rapuh ini. Perubahan iklim, polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan praktik penangkapan ikan yang merusak adalah beberapa ancaman paling signifikan terhadap terumbu karang di seluruh dunia. Memahami ancaman ini adalah langkah pertama menuju konservasi yang efektif. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi ancaman ini dan melindungi terumbu karang untuk generasi mendatang. Bagian 8. Laut yang memanas, perubahan iklim dan pemutihan karang. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman paling signifikan terhadap terumbu karang secara global. Pemanasan air laut akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca menyebabkan pemutihan karang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemutihan karang terjadi ketika karang mengeluarkan alga simbiosis yang hidup di dalam jaringannya. Hal ini menyebabkan karang memutih dan kehilangan warnanya yang cerah. Meskipun karang yang memutih tidak langsung mati, mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Menangani perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting untuk kelangsungan hidup terumbu karang dalam jangka panjang. Bagian 9. Cengkraman polusi, bahaya yang mencekik terumbu karang. Polusi dari sumber berbasis darat adalah ancaman utama lainnya bagi terumbu karang. Limpasan dari pertanian, kegiatan industri, dan pembuangan limbah memasukkan polutan berbahaya ke perairan pesisir. Polutan ini dapat mencekik karang, menghalangi sinar matahari, dan mengganggu keseimbangan ekosistem terumbu yang rapuh. Nutrisi dari pupuk, misalnya, dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, yang dapat mengalahkan karang dalam mendapatkan sumber daya. Mengurangi polusi melalui pengelolaan limbah yang lebih baik, praktik pertanian berkelanjutan, dan peraturan lingkungan yang lebih ketat sangat penting untuk melindungi terumbu karang. Bagian 10. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, resep bencana. Penangkapan ikan berlebihan dan praktik penangkapan ikan yang merusak merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan ketahanan terumbu karang. Penangkapan ikan berlebihan menghabiskan populasi ikan yang penting untuk menjaga keseimbangan ekologis terumbu karang. Praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau sianida, menyebabkan kerusakan yang meluas pada terumbu karang. Praktik-praktik ini tidak hanya membunuh ikan secara sembarangan, tetapi juga menghancurkan habitat karang, sehingga pemulihan menjadi sangat sulit. Menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti kuota penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap, dan kawasan lindung laut, sangat penting untuk memastikan kesehatan terumbu karang dalam jangka panjang. Bagian 11. Tanggung jawab kita bersama, melindungi hutan hujan kita di bawah laut. Terumbu karang menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi masih ada harapan. Dengan memahami pentingnya terumbu karang dan ancaman yang mereka hadapi, kita semua dapat mengambil tindakan untuk melindunginya. Mendukung praktik berkelanjutan, mengurangi jejak karbon kita, dan mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih kuat, hanyalah beberapa cara agar kita dapat membuat perbedaan. Ingat, melindungi terumbu karang bukan hanya tentang menyelamatkan laut. Ini tentang melindungi planet kita dan memastikan masa depan yang sehat untuk semua. Mari kita bekerja sama untuk melindungi harta bawah laut ini untuk generasi mendatang.